kesempitan kali ini, saya akan membahas salah satu film terbaik yang pernah saya tonton seumur hidup saya, yaitu You Are the Apple of My Eye. Film asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan film yang cukup terkenal. Saya rasa sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah menonton film ini. Bagi kalian yang belum nontonnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menghentikan video ini dan menonton film yang sangat bagus ini secara langsung untuk mendapatkan feel yang jauh lebih baik. Oke, karena saya tidak mau terlalu banyak spoiler di awal, maka langsung saja, ini dia alur cerita dari film You Are the Apple of My Eye. All around you. 那一年我16岁， Berlatar belakang pada tahun 1994 di sebuah kota bernama Changhua, Taiwan. Ini adalah Ko Ching Teng yang akan saya panggil dengan Ko Teng agar mudah untuk disebut. Ko Teng adalah seorang laki-laki berusia 16 tahun yang duduk di bangku SMA. Ko Teng memiliki seorang teman bernama Boci yang selalu saja ngaceng kapanpun dan dimanapun. Di setiap film selalu ada orang yang memerankan karakter pria gendut, dan Aho adalah karakter gendut itu dalam film ini. Lalu ini adalah Sao, teman sekelas mereka sejak SMP. Karena perilakunya yang cukup menyebalkan, mereka biasa memanggilnya dengan sebutan Sao bajingan, Sao bangsat, Sao keparat, atau Sao dengan ungkapan-ungkapan makian lainnya. Semua teman-teman dari Ko Ching Teng sama-sama menyukai seorang wanita cantik yang merupakan murid terpintar di sekolah bernama Shen Chiayi. Tetapi hanya Ko Teng yang tidak memiliki ketertarikan dengannya. Kemudian ini adalah Hu Xiaowei, teman baik dari Shen. Lalu yang terakhir adalah Gaibi, orang yang selalu saja menggaruk-garuk selangkangannya. Karena geram melihat Gaibi yang selalu saja menggaruk selangkangannya, Ko Teng pun menjepret titik Gaibi dengan menggunakan karet belacan. Pada saat upacara bendera, ketika semua orang berdiri, titik Boci pun lagi-lagi kembali berdiri juga. Ko Teng, Sao, dan Boci selalu saja tertidur pada saat upacara bendera berlangsung. Pada saat di kelas, guru mereka datang dan kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Tetapi, Ko Teng dan teman-temannya tidak pernah mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Karena merasa bosan, Ko Teng dan Boci menggunakan guru mereka sebagai bacol dari kegiatan percolian duniawi yang akan mereka lakukan. Sementara Sao menghitung waktu. Titik siapakah di antara mereka yang nembak terlebih dahulu. Saat sedang akan klimaks, Sao menjepret titik Boci hingga Boci berteriak kesakitan yang menyebabkan seisi kelas melihat dirinya. Karena menimbulkan keributan, guru mereka meminta Boci untuk menjelaskan apa yang baru saja dirinya jelaskan. Tentu saja, Boci tidak bisa menjawabnya. Karena menertawai Boci, Ko Teng pun dimintai oleh guru mereka untuk berdiri dan menjelaskan pelajarannya. Awalnya Ko Teng menolak, tetapi karena guru mereka memaksa, Ko Teng pun dengan terpaksa harus berdiri dengan celana yang masih terbuka. Seisi kelas pun terkejut melihat hal itu. Akibatnya, Ko Teng dan Boci dimarahi oleh seorang guru killer. Guru tersebut sudah sangat lama mengajar dan baru kali ini ia mendapati muridnya sedang coli di dalam kelas. Selesai memarahi mereka berdua, guru tersebut memindahkan tempat duduk dari Ko dan Boci, di mana Ko akan duduk di depan Shen Chiayi dan Boci duduk di sebelahnya. Shen Chiayi dimintai tolong oleh guru tersebut untuk mengawasi Ko agar tidak menjadi contoh buruk bagi murid-murid yang lain. Saat di kelas, Shen Chiayi menegur Ko yang sedang bermain kartu pada saat pelajaran sedang berlangsung. Tetapi Ko tidak memperdulikannya dan malah mengacungkan jari tengah kepada Shen Chiayi. Pada saat jam istirahat, Ko mengganggu Hu Xiaowei yang sedang menggambar sebuah kartun dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Hu Xiaowei itu tidak ada gunanya. Tak lama kemudian Shen Chiayi datang dan meminta Ko Teng untuk tidak mengganggu temannya lagi.
Di rumahnya, Koteng sering berlatih bela diri dengan sebuah gambar kartun dalam keadaan telanjang bulat. Sama seperti dirinya, ayah Koteng pun juga suka bertelanjang pada saat sedang di dalam rumah. Teman-teman Koteng mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendekati Senchiayi. Dimulai dari Gaibi, si tukang garuk selangkangan yang selalu menunjukkan trik-trik sulap gak genahnya. Yang kedua ada Sao, si manusia tenggil yang sering menunjukkan kemampuannya dalam bermain basket kepada Senchiayi, yang tentu saja selalu berakhir dengan kegagalan. Yang ketiga ada si gendut Aho yang mendekati Senchiayi dengan cara yang paling normal dibanding teman-teman Koteng yang lain. Dan yang terakhir ada si tukang ngaceng Boci yang mendekati Senchiayi dengan mendatangi langsung rumah Senchiayi dan bermain suling di depan kamarnya. Keesokan harinya, guru bahasa Inggris mereka yang sedang dalam keadaan mood kurang baik datang. Sialnya, Senchiayi lupa membawa buku pelajarannya. Guru bahasa Inggris tersebut meminta murid yang tidak membawa buku untuk berdiri. Saat Senchiayi hendak berdiri, Koteng mengorbankan dirinya dengan langsung memberikan buku miliknya kepada Senchiayi, sehingga dirinya lah yang mendapatkan hukuman dari guru mereka. Keesokan harinya, saat sedang makan siomay wak buyung, Koteng dihampiri oleh Senchiayi yang mengucapkan rasa terima kasihnya atas pertolongannya semalam. Sepulang sekolah, Senchiayi kembali menghampiri Koteng dan memberikan soal latihan yang sudah ia buat sendiri kepada Koteng. Ini dilakukan Senchiayi agar nilai Koteng yang tadinya buruk menjadi bagus, serta agar Koteng tidak dipandang rendah oleh orang lain. Keesokan harinya saat di sekolah, Senchiayi meminta soal yang ia berikan kepada Koteng semalam dan memeriksanya. Karena jawaban dari Koteng masih banyak yang salah, Senchiayi mengajarkan Koteng bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan benar. Malamnya, Koteng mengerjakan soal yang diberikan oleh Senchiayi. Ia pun mengeluhkan tentang betapa sulit dan bosannya untuk belajar. Tak lama berselang, ibunya Koteng datang sambil membawakan makanan dan menyemangati anaknya untuk belajar dengan giat. Koteng pun belajar sampai dirinya ketiduran. Keesokan harinya, Senchiayi kembali meminta soal yang dikerjakan oleh Koteng dan memeriksanya. Teman-teman mereka pun kaget dengan Senchiayi yang belakangan ini sangat perhatian dengan Koteng. Malamnya, sambil boker, Koteng belajar bahasa Inggris. Karena disuruh keluar oleh ibunya yang hendak boker juga, Koteng melanjutkan pelajaran bahasa Inggrisnya di teras rumah. Karena suaranya terlalu keras, Koteng pun dimarahi oleh tetangganya. I fuck you. Di sekolah, pada saat pembagian nilai ujian, tidak seperti sebelumnya, Koteng yang biasanya selalu mendapatkan nilai yang paling rendah, sekarang mendapatkan nilai yang terbilang cukup bagus. Beberapa hari kemudian, Senchiayi mengajak Koteng untuk belajar di sekolah pada saat malam hari bersama dengan dirinya. Singkat cerita, di sini Koteng membuat taruhan. Jika nilai Koteng lebih tinggi dari Senchiayi pada saat ujian nanti, Senchiayi harus mengucir rambutnya selama 1 bulan. Sedangkan jika Senchiayi yang menang, Koteng akan menuruti semua keinginan dari Senchiayi. Senchiayi pun menerima tantangan tersebut karena ia tahu Koteng tidak mungkin bisa mengalahkannya. Demi bisa mengalahkan Senchiayi, Koteng pun belajar dengan sangat keras. Di sini, benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Hingga tibalah saat pengumuman nilai ujian. Seperti yang bisa diduga sebelumnya, Senchiayi memenangkan taruhan mereka. Malamnya, pada saat belajar di sekolah, dalam keadaan hujan deras, Koteng pergi ke tukang pangkas untuk memotong rambutnya. Koteng meminta kepada tukang pangkas itu untuk memotong rambutnya dengan gaya botak gemes. Sekembalinya Koteng ke sekolah, Senchiayi pun tertawa melihat rambut Koteng yang sekarang sudah botak. Hal itu dilakukan Koteng karena ia merasa berhutang kepada Senchiayi atas kekalahan dirinya pada saat pertandingan ujian mereka sebelumnya. Keesokan harinya, Koteng dan teman-temannya dikejutkan dengan penampilan Senchiayi yang sekarang mengunci rambutnya pada saat di sekolah.
Koteng pun heran, mengapa walaupun Senchai memenangkan taruhan itu, dirinya tetap mengunci rambutnya. Sejak saat itu, entah kenapa, belajar menjadi hal yang menyenangkan bagi diri Koteng. Di kelas, guru mereka melakukan pemeriksaan kepada murid-murid karena uang kas kelas dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui. Lalu, guru mereka meminta murid-murid di kelas itu untuk menuliskan nama seseorang yang mereka curigai merupakan pencuri tersebut. Kemudian, Sao berdiri dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menuduh teman sekelas mereka sendiri. Tak lama kemudian, Ko pun melakukan protes yang sama kepada guru tersebut, diikuti dengan Senchai, Hu Qiawei, Aho, Bochi, Gaibi, dan murid-murid yang lain. Lalu semua murid di kelas itu melemparkan tas milik mereka ke guru tersebut. Akibatnya mereka pun mendapatkan hukuman. Senchai yang selama ini merupakan murid teladan di sekolah menangis karena hal tersebut. Karena mungkin itu pertama kali bagi dirinya mendapatkan hukuman di sekolah. Kemudian Koteng dan teman-temannya pun menghiburnya sehingga Senchai kembali tersenyum. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Sebagai murid teladan, Senchai memberikan pidatonya di dalam upacara perpisahan tersebut. Senchai mengucapkan rasa terima kasihnya karena masa-masa sekolah yang ia lalui di tempat itu merupakan masa-masa terindah dalam hidupnya. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Setelah lulus SMA, masing-masing dari mereka pun mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Sebelum masuk kuliah, mereka pergi ke pantai untuk berlibur dan bersenang-senang sebelum mereka sibuk dengan kegiatan kuliahnya masing-masing. Selesai basa-basan di pantai, satu persatu dari mereka pun mengatakan cita-citanya masing-masing. Di rumahnya, Koteng ditelepon oleh Senchai yang sedang dalam keadaan menangis. Koteng pun langsung bergegas menuju ke tempat Senchai. Ternyata, Senchai menangis karena dirinya kesal. Dikarenakan, walaupun selama ini dirinya terus-terusan belajar, tetapi nilai ujian masuk universitasnya masih saja kurang memuaskan. Pada saat sedang menunggu kereta, Koteng memberikan sebuah baju yang ia lukis sendiri kepada Senchai. Kemudian Koteng meminta Senchai agar tidak membiarkan pria-pria lain mendekatinya pada saat ia masuk universitas nanti. Kini, Koteng memulai kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswa dan tinggal di sebuah asrama. Di asrama, banyak rumor aneh yang beredar. Salah satunya tentang monster berkaki 4. Koteng sekamar dengan orang-orang yang terbilang cukup aneh. Setiap harinya mereka lalui dengan menonton film bokep asal Jepang. Setiap malam, Koteng selalu mengantri di telepon umum untuk bisa saling bertukar kabar dengan Senchai. Seringkali, Koteng sampai menghabiskan uangnya saat menelpon Senchai. Lalu, liburan pertama mereka setelah masuk kuliah pun tiba. Koteng dan Senchai melakukan kencan dan bersenang-senang bersama. Senchai bertanya kepada Koteng apakah Koteng benar-benar menyukai dirinya. Koteng pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai Senchai. Senchai sendiri selalu mengira bahwa Koteng terlalu memandang baik dirinya. Di rumah, Senchai adalah orang yang sering cepat marah dengan hal-hal kecil dan sering berkelahi dengan adiknya. Tetapi Koteng tidak memperdulikannya dan tetap menyukai Senchai apa adanya. Di sini, Koteng bingung kenapa Senchai mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Koteng mengira bahwa mungkin Senchai berniat untuk menolaknya secara tidak langsung. Setelah itu, Koteng dan Senchai menuliskan harapan mereka di sebuah balon
yang akan mereka terbangkan ke udara. Sesaat sebelum menerbangkan balon tersebut, Koteng kembali mengatakan bahwa dirinya memang sungguh-sungguh mencintai Shen Qiayi dan akan membuat Shen Qiayi menjadi miliknya. Shen Qiayi pun menanyakan apakah Koteng ingin mengetahui jawaban dari dirinya. Karena sangat takut untuk ditolak, Koteng lebih memilih untuk tidak mengetahui jawaban dari Shen Qiayi terlebih dahulu. Kemudian, Koteng dan Shen Qiayi pun menerbangkan balon yang berisi harapan mereka berdua ke udara. Lalu Shin pun berpindah ke monster berkaki 6. Di sini, Koteng bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk menunjukkan sisi kerennya kepada Shen Qiayi. Koteng berniat untuk mengadakan semacam kompetisi pertarungan di kampus tempat ia berkuliah. Setelah membagikan undangannya kepada para penghuni asrama, Koteng mengundang Shen Qiayi untuk hadir di acara tersebut. Tetapi hal ini mendapatkan penolakan dari Shen Qiayi. Karena menurutnya, apa yang hendak dilakukan oleh Koteng ini tidak ada gunanya. Namun, Koteng tetap bersikeras akan melaksanakan pertandingan tersebut. Lalu tibalah hari pertandingan itu. Di sini, Koteng harus bertarung dengan lawan yang cukup berat. Karena lawannya adalah seorang ketua eskul taekwondo sabuk hitam. Awalnya, Koteng mampu memberikan pukulan telak kepada anak taekwondo itu. Tetapi tentu saja, Koteng yang hanya berlatih dengan kartun telanjang bukanlah tandingan dari seorang ahli taekwondo sabuk hitam. Karena melihat Shen Qiayi yang hadir di tempat itu, Koteng yang awalnya tumbang kembali bangkit. Namun, Koteng tumbang akibat terkena tendangan telak dari orang itu. Selesai pertandingan, Koteng menemui Shen Qiayi yang sudah menunggu di depan asrama mereka. Shen Qiayi memarahi Koteng yang terlalu kekanak-kanakan mengadakan pertandingan seperti itu dan membuat Koteng melukai dirinya sendiri. Koteng pun tidak terima dibilang kekanak-kanakan oleh Shen Qiayi. Karena menurut Koteng, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi dirinya. Shen Qiayi meminta Koteng untuk bersikap lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan lagi. Koteng mengatakan bahwa dirinya memanglah sangat kekanak-kanakan. Itu sebabnya ia mengejar-ngejar Shen Qiayi sampai selama ini. Karena hal itu, Shen Qiayi meminta Koteng untuk tidak mengejar-ngejar dirinya lagi. Koteng pun pergi meninggalkan Shen Qiayi seorang diri. 成长最残酷的部分就是 Walaupun Koteng dan Shen Qiayi tidak secara resmi berpacaran, tetapi kabar berakhirnya hubungan mereka pun sampai ke telinga teman-teman Koteng yang lain. Karena merasa punya kesempatan, Ah-ho dan Sao langsung pergi ke tempat di mana Shen Qiayi berada. Tetapi Ah-ho lebih dulu sampai ke tempat Shen Qiayi dan mereka berdua pun berpacaran. Sebenarnya wajar saja Shen Qiayi mau menerima Ah-ho sebagai pacarnya, karena dibandingkan teman-teman mereka yang lain, Ah-ho merupakan orang yang cukup normal dan terbilang sangat dewasa. Sesampainya Sao ke tempat itu, dirinya melihat Ah-ho dan Shen Qiayi yang sudah berpacaran. Karena kesal, Sao pun pergi dan mengajak Koteng untuk berputar-putar mengelilingi kota. Lalu sesampainya di tempat yang ia tuju, Sao mengajar Koteng yang menurutnya sangat bodoh bisa melepaskan wanita seperti Shen Qiayi. Setelah dirinya kehilangan Shen Qiayi, Koteng pun menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. Setelah 5 bulan berpacaran, karena merasa Shen Qiayi masih belum bisa melupakan Koteng dari hidupnya, ia dan Ah-ho pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 2 tahun berlalu. Di Taiwan, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Karena pusat gempa itu berasal dari Taipei, tempat di mana Shen Qiayi sekarang tinggal dan berkuliah, Koteng pun menghubungi Shen Qiayi untuk menanyakan apakah dirinya baik-baik saja atau tidak. Shen Qiayi tidak terkena dampak dari gempa tersebut. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Koteng dan Shen Qiayi pun untuk pertama kalinya kembali berbicara. Koteng menanyakan, apakah saat ini Shen Qiayi sudah memiliki pacar? Tetapi Shen Qiayi tidak menjawabnya dan mengatakan
bahwa setelah dirinya pernah dicintai dengan sungguh-sungguh oleh orang seperti Koteng, ia kesulitan untuk menerima cinta dari pria lain. Dulu, pada saat Koteng pernah menyatakan perasaannya kepada Shen Qiayi, Shen Qiayi tidak memberikan jawaban apapun. Ternyata, alasan Shen Qiayi pada saat itu dikarenakan menurutnya, masa-masa yang paling indah adalah masa pendekatan. Karena ketika sudah berpacaran, biasanya perasaan orang-orang cenderung cepat memudar. Koteng berterima kasih kepada Shen Qiayi karena sudah membiarkan Koteng mencintai dirinya. Begitu juga dengan Shen Qiayi yang berterima kasih kepada Koteng karena telah mencintainya juga. Setelah lulus kuliah, Koteng menjadi seorang penulis. Ia memulai karirnya dengan menuliskan kisah hidup dari dirinya sendiri. Sao menjadi seorang sales mobil yang angka penjualannya terbilang sangat fantastis. Gaibi, si tukang garuk titit, sekarang bekerja sebagai penjaga perpustakaan dan masih sering melakukan trik-trik sulap anehnya. Si gendut Aho telah menjadi sales asuransi. Boci, si tukang ngaceng, pergi ke Amerika untuk mengambil S2 di sana. Kita pun mengetahui bahwa titit Boci yang suka ngaceng dengan sendirinya itu adalah turunan dari ayahnya. Lalu, Hu Qiawei yang merupakan sahabat baik dari Shen Qiayi, yang pada saat SMA dulu sering dibully oleh Koteng karena sering menggambar-gambar kartun-kartun aneh, sekarang telah menjadi pembuat kartun sukses yang sangat terkenal. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang sukses di masa depan belum tentu orang-orang yang pintar pada saat mereka di sekolah, melainkan orang-orang yang terus berusaha dan bekerja keras. Beberapa tahun kemudian, Koteng mendapatkan kabar dari Shen Qiayi bahwa dirinya akan segera menikah. Tahun 2005. Di sini, Koteng dan teman-temannya tengah bersiap untuk menghadiri acara pernikahan dari Shen Qiayi. Di tempat pesta pernikahan, mereka semua berkumpul dan sedikit membicarakan tentang apa saja yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Kemudian Shen Qiayi dan pengantin prianya pun memasuki ruangan. Di sini Shen Qiayi terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin yang ia kenakan. Walaupun terasa sangat menyakitkan, tetapi Koteng juga ikut bahagia bisa melihat wanita yang ia cintai selama 11 tahun lamanya ini telah menemukan pria idamannya. Lalu tibalah sesi berfoto. Koteng dan teman-temannya pun juga ikut berfoto bersama Shen Qiayi dan suaminya. Karena sudah memberikan amplop, teman-teman Koteng meminta suami Shen Qiayi mengizinkan mereka untuk mencium istrinya. Suami dari Shen Qiayi pun mengizinkannya dengan syarat mereka harus mencium dirinya terlebih dahulu sebelum berciuman dengan istrinya. Tak diduga, tiba-tiba Koteng langsung datang dan mencium suami Shen Qiayi. Mereka semua pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Koteng ini, terutama Shen Qiayi. Koteng dan Shen Qiayi pun kembali mengingat tentang bagaimana mereka bisa jatuh cinta dengan satu sama lain. Saat mencium suaminya, Koteng membayangkan bahwa dirinya sedang mencium Shen Qiayi. Ternyata, setelah ia bertengkar dengan Shen Qiayi, Koteng menangis. Sesuatu yang tidak saya sangka terjadi pada orang sebadung Koteng. Pada saat mereka menuliskan harapan di balon udara dulu, Shen Qiayi sudah siap untuk menerima ajakan Koteng untuk menjadi pacarnya. Setelah selesai mencium suami Shen Qiayi, teman-teman Koteng pun langsung berebut untuk menciumnya. Kemudian, film pun ditutup dengan memperlihatkan surat dari Koteng untuk Shen Qiayi yang berisikan, "Selamat berbahagia, wahai wanita yang paling aku cintai." Cerita ini berawal dari tahun 1994 pada saat mereka masih SMA dan berakhir pada tahun 2005. 11 tahun lamanya Koteng menyukai Shen Qiayi.
Tetapi pada akhirnya Shen Qiayi malah menikah dengan pria lain.